pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pasar merupakan tempat utama terjadinya aktivitas ekonomi. Tidak terbatas pada masa Rasulullah saja, bahkan bangsa Arab sudah dikenal sebagai bangsa pedagang sejak sebelumnya. Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis yang berhasil dalam karirnya, sehingga Rasul mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi tidak lagi menjadi pembisnis aktif, karena yang menjadi prioritas Nabi pada saat itu adalah berdakwah dan membantu umatnya yang pada saat itu masih minoritas dan tertindas. Setelah umat muslim berhijrah ke Madinah, Baginda menjadi seorang mustasib atau pengawas pasar, yaitu mengawasi pasar di wilayah umat muslim agar tetap berjalan dengan syariah. Sistem ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan beliau yang singkat, yaitu kurang lebih sekitar 2 tahun, banyak kesulitan yang dihadapi. Di antaranya, banyaknya yang tidak mau membayar zakat, murtad, dan bahkan mengaku sebagai nabi. Sehingga beliau memutuskan untuk memerangi mereka. Setelah 6 bulan kekhalifahan berjalan, dibangunlah Baitul Mal. Dan pada masa beliau pula sistem penggajian diperbolehkan. Pada masa kepemimpinannya, beliau sangat teliti dalam berbagai hal, terutamanya pada bidang zakat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak terjadi kemurtatan. Hal ini dikarenakan karena banyak pula bagian dari umat muslim yang menganggap bahwa segala kewajiban telah gugur selama Baginda itu telah wafat. Kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, sistem ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ialah khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Banyak kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Umar, salah satunya yaitu inovasi dalam sektor pertanian, seperti memberikan tanah pertanian untuk dikelola oleh masyarakat. Namun jika sepanjang 3 tahun ia gagal mengelolanya, maka ia akan kehilangan kepemilikan hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu, pada masa Umar, beban pajak dikurangi. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar bahan-bahan kebutuhan yang hendak masuk ke kota-kota. Tidak hanya itu, Umar juga mengembangkan pembangunan Baitul Mal bersamaan dengan ekspansi wilayah serta perang yang banyak dimenangi. Ada 2 kategori kebijakan zakat yang diterapkan Umar, yaitu amwal batinah, harta yang mencakup emas, perak, dan sejenisnya, dan amwal zahirah, harta yang mencakup barang dagangnya, peternakan, pertanian, madu, dan sejenisnya. Baik, di sini ada slide kelima, yaitu sistem ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu dengan membangun politik ekonomi berbasis Islam, tidak berbuat kejam kepada masyarakat dalam menetapkan pajak. Harta kaum muslimin wajib diberikan ke Baitul Mal. Utsman pula menetapkan harta kaum kafir untuk diserahkan ke Baitul Mal dan memberikan hak mereka serta tidak berbuat kejam terhadapnya. Tidak hanya itu, pegawai pajak diwajibkan untuk menjaga amanah serta patuh tetap janjinya. Dan harta benda masyarakat harus diawasi dengan baik supaya terhindar dari penyelewengan. Next, di sini ada Khalifah Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai khalifah yang sangat sederhana. Ia diwarisi wilayah pemerintahan yang sangat luas. Dalam mengelola perekonomian, Ali sangat berhati-hati. Tidak hanya itu, ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar yang menerima bantuan dari Baitul Mal. Ali mengurus keuangan negara dengan sangat teliti, apalagi setiap tahunnya ia memberikan dana sebesar 5.000 dirham. Salah satu usahanya yang fantastis yaitu dengan menerbitkan mata uang atas nama pemerintahan Islam. Hal tersebut membuktikan pada masa pemerintahannya telah berkembang ilmu teknologi.